Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita punya topik yang agak beda nih. Kita mau lihat lebih dekat gimana sih sebuah komunitas membangun kebersamaan mereka. Sumber kita kali ini catatan perjalanan dari Anggrek Cakra Community atau ACC pas mereka lagi ada acara bareng di Cisarua. Wah, menarik sekali nih. Catatan perjalanan yang dibuat sendiri oleh komunitas itu bisa jadi semacam jendela ya. Jendela otentik buat kita ngintip apa sih yang mereka anggap penting, terus gimana cara mereka interaksi, nilai-nilai apa yang dijunjung bareng. Ini jelas lebih dari sekedar laporan kegiatan biasa sih. Tepat. Jadi, misi kita di pembahasan kali ini, kita mau kupas tuntas deh perjalanan mereka ini. Bukan cuma soal jadwalnya aja ya, tapi kita coba gali lebih dalam lagi. Gimana sih suasananya? Terus kegiatan kunci apa aja yang mereka lakuin buat, ya itu tadi, mempererat hubungan. Dan makna sebenarnya di balik perjalanan ini buat mereka tuh apa? Gitu. Mungkin Ana juga jadi mikir, apa sih rahasianya bikin acara kumpul-kumpul jadi lebih bermakna? Pertanyaan bagus itu. Seringkali justru detail-detail kecil dari sebuah kegiatan bareng itu, disitulah kunci buat memahami dinamika sebuah kelompok. Nah, ini dia nih yang langsung bikin saya penasaran dari catatan mereka. Ada 26 anggota berangkat dari Jakarta Barat jam 4 pagi. Serius, jam 4 pagi. Anda nggak salah dengar. Ini, wah jelas bukan sekedar liburan akhir pekan biasa buat, ya lari dari rutinitas gitu aja. Ayo deh kita bedah bareng-bareng. Ada apa sih di balik semangat Anggrek Cakra Community ini? Iya, mari kita selami catatannya. Melihat gimana sebuah komunitas secara sadar ya, merancang waktu kebersamaan mereka itu selalu ngasih pelajaran berharga. Pelajaran tentang model sosial dan gimana identitas kelompok itu dibentuk. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Catatan ini nyebutin ada 26 anggota dari Jakarta Barat semua. Mereka kumpul terus berangkat bareng. Jamnya itu loh, jam 4 pagi dari markas mereka di Jalan Anggrek Cakra, Kebonjeruk. Berangkat sepagi itu butuh niat kuat ya. Betul sekali. Jam 4 pagi itu bukan waktu yang main-main ya. Ini sinyal awal sih, kalau partisipasi di kegiatan ini tuh dianggap penting banget sama anggota. Bukan sekedar ngisi waktu luang aja. Butuh niat atau mungkin kopi yang banyak banget. Haha, bisa jadi tuh. Mereka pakai bus kapasitas 30 kursi. Jadi ya relatif nyaman lah ya buat perjalanan. Suasana pas berangkat itu digambarin penuh semangat. Terus mereka mulai dengan bareng-bareng ucap Bismillah. Wah, sentuhan spiritualnya kerasa dari awal banget. Ini menarik. Dan nuansa itu nggak berhenti di situ aja rupanya. Di perjalanan ke Cisarua, mereka sengaja loh berhenti di rest area. Tujuannya bukan cuma buat ke toilet atau lurusin kaki aja, tapi secara khusus buat sholat subuh berjamaah. Wah, itu detail yang signifikan ya. Setelah sholat, lanjut lagi perjalanan dan mereka sampai di tujuan, Villa Kartika Chandra di Cisarua, sekitar jam 6:30 pagi. Wah, pasti udaranya masih seger banget tuh, dingin-dingin gitu ya jam segitu. Keberangkatan yang pagi banget sama sholat subuh berjamaah di tengah jalan ini, kayaknya lebih dari sekedar logistik atau kebetulan deh. Ini bisa dilihat sebagai semacam, apa ya, penanda ritual gitu. Mungkin ini cara komunitas ini buat negesin, ya, kalaupun lagi rekreasi, nilai spiritual dan kebersamaan ibadah itu tetap jadi fondasi. Jadi kayak ngasih bingkai makna gitu buat seluruh rangkaian acara yang bakal diikuti nanti. Saya setuju banget. Rasanya kayak nentuin nada acara dari awal gitu ya. Kalau ini tuh kebersamaan yang punya dimensi lebih, bukan cuma seneng-seneng aja. Oke, terus gimana nih rangkaian kegiatan di hari pertama setelah mereka sampai di villa? Catatannya lumayan detail nih. Dimulai dengan yang praktis dulu. Bagi-bagi kamar yang udah disiapin panitia, terus ada waktu bebas sebentar buat beres-beres, baru deh sarapan ringan. Langkah awal yang penting ya. Buat mastiin peserta nyaman dan acara lancar, logistik dasar yang rapi, itu biasanya nunjukin perencanaan yang matang sih. Nah, setelah itu, suasana mulai cair nih. Ada kegiatan refreshing, mancing bareng. Disebutin momen ini tuh santai, penuh tawa sama cerita. Kedengarannya kayak aktivitas yang emang dirancang buat bonding informal gitu ya. Betul. Aktivitas kayak mancing bareng ini emang efektif buat bangun keakraban. Sifatnya kan nggak kompetitif ya. Jadi obrolan bisa ngalir bebas sambil nikmatin suasana. Ini beda sama kegiatan yang mungkin lebih terstruktur nanti.
Menjelang siang, jadwal lanjut lagi. Ada sholat duhur berjamaah, terus diikuti makan siang bareng. Nah, lagi-lagi kan, kita lihat elemen ibadah komunal diselipin di antara aktivitas. Ya, polanya mulai kelihatan konsisten nih. Ibadah berjamaah ini fungsinya kayak detak jantung acaranya gitu ya, muncul teratur. Mungkin gak cuma sebagai kewajiban spiritual aja, tapi juga penanda transisi antar kegiatan, sekaligus momen perekat kelompok. Nah, habis makan siang, ada waktu istirahat. Peserta bebas nih mau nikmatin suasana sejuk pegunungan Cisarua. Mungkin ada yang tidur siang, ada yang lanjut ngobrol santai. Ngasih ruang buat jeda dan pilihan personal kayak gini juga penting loh dalam acara kelompok. Nggak semua momen harus diisi kegiatan terstruktur kan? Keseimbangan antara agenda bareng sama waktu pribadi itu krusial. Sorenya, pola yang sama keulang lagi. Sholat asar berjamaah, terus dilanjutin sama coffee break. Uniknya, catatan ini secara eksplisit nyebut kalau sesi coffee break ini tujuannya menambah keakraban. Jadi ini bukan cuma jeda ngopi sore biasa aja gitu. Nah, ini detail yang menarik. Gimana momen informal kayak ngopi sore gitu aja, dikasih label tujuan sosial yang spesifik. Ini nunjukin tingkat kesadaran yang tinggi dari panitianya ya, dalam merancang tiap elemen acara biar berkontribusi ke tujuan utama, mempererat hubungan antar anggota. Puncak kegiatan hari pertama kayaknya ada di malam hari nih. Dimulai lagi-lagi dengan sholat maghrib berjamaah, terus ada sesi yang kayaknya cukup dalam, tahlil dan doa bersama. Perlu dijelasin dikit mungkin ya, tahlil ini semacam ritual doa bareng gitu dalam tradisi Islam di Indonesia. Biasanya buat doain arwah, mohon kebaikan, keselamatan gitu. Oke, terima kasih penjelasannya. Terus, apa yang bikin sesi doa ini jadi lebih signifikan lagi? Doa yang dipanjatin itu secara spesifik ditujuin buat kebaikan seluruh anggota dan keluarga besar Anggrek Cakra Community. Jadi nggak cuma yang datang aja, tapi lingkupnya lebih luas. Nah, ini poin yang kuat banget dan perlu digarisbawahi nih. Mendoakan keluarga besar anggota, bukan cuma anggota itu sendiri, dalam ritual bareng kayak tahlil, wah, ini benar-benar ngangkat tema kekeluargaan ke level yang lebih dalam. Ini kayak upaya sadar gitu ya, buat bangun ikatan emosional dan spiritual yang melampaui batas individu yang hadir. Menciptakan semacam keluarga besar pilihan. Betul. Nah, setelah momen spiritual yang khusyuk itu, baru deh masuk ke agenda yang lebih formal. Pertemuan rutin ACC, dipimpin pengurus, isinya ya penyampaian laporan kegiatan, terus bahas agenda komunitas ke depan. Jadi aspek organisasinya juga nggak dilupain. Perpaduan yang menarik banget ya dalam satu malam. Dari ritual spiritual yang dalam, langsung pindah ke diskusi organisasi yang praktis. Ini nunjukin komunitas yang mampu nyeimbangin berbagai aspek kehidupan kelompok. Malam itu ditutup dengan makan malam bareng lagi, terus ada waktu bebas sampai jam 11 malam sebelum istirahat. Wah, lumayan padat juga ya agenda hari pertama ini. Kalau kita rangkum hari pertama ini ya, kelihatan ada semacam arsitektur acara yang emang sengaja dirancang. Ada pilar relaksasi dan sosial informal. Kayak mancing, makan bareng, coffee break. Terus ada pilar spiritual yang kuat, sholat berjamaah rutin, tahlil, dan pilar organisasional, pertemuan rutin itu. Semuanya dijalin bareng, bukan kayak blok-blok terpisah gitu. Ini kayak bangun fondasi yang kokoh buat kebersamaan mereka, nyentuh berbagai dimensi emosional, spiritual, sosial, dan praktis. Oke, kita lanjut ke hari kedua ya, hari Minggu. Semangatnya kayaknya belum kendor nih. Dimulai lagi-lagi dengan sholat subuh berjamaah jam 4 pagi. Konsistensinya ini wah patut diacungi jempol. Iya, konsistensi dalam ritual bareng kayak sholat subuh ini memang luar biasa sih. Ini bukan cuma soal disiplin pribadi ya, tapi ngebentuk ritme kolektif dan memperkuat identitas kelompok lewat praktik bareng yang teratur. Aktivitas pagi di hari kedua diisi olahraga sehat bareng di udara segar Cisarua pula. Wah, pasti seru dan nyegerin banget itu. Setelah itu, ada coffee break lagi, terus waktu santai sejenak, baru deh sarapan bareng sekitar jam 9 pagi. Olahraga bareng pagi-pagi ini bisa jadi cara efektif lain ya, buat bangun energi positif sama interaksi yang lebih cair antara anggota. Habis ritual pagi yang khusyuk, aktivitas fisik bareng bisa jadi transisi yang nyenengin sebelum masuk ke acara puncak hari itu. Nah, ini dia nih bagian yang kayaknya paling ditunggu-tunggu dan kedengeran seru banget dari catatannya. Sesi tukar kado antar anggota. Uniknya, ada aturan main yang spesifik nih.
Nilai kado minimal 25.000 dan ini yang paling menarik, semua kado wajib dibungkus pakai kertas coklat polos. Aturan wajib kertas coklat ini. Wah, unik banget. Kenapa ya kira-kira mereka bikin aturan gitu? Ada beberapa kemungkinan sih. Bisa jadi buat keseragaman ya, biar nggak ada yang ngerasa minder gitu sama bungkus kadonya. Atau mungkin justru buat maksimalin elemen kejutan. Kan jadi semua kado kelihatan sama dari luar. Saya rasa Kak, bisa jadi kombinasi keduanya deh. Keseragaman bungkus ini kayaknya ngalihin fokus dari tampilan luar atau bahkan nilai kadonya ya kan, ke momen kebersamaan itu sendiri, sama sensasi deg-degan pas buka kado. Catatan mereka emang nyebut ini nambah keseruan dan kejutan. Sangat mungkin tujuannya itu. Menyetarakan semua hadiah secara visual, terus maksimalin aspek fun dari ketidakpastian. Ini strategi cerdas sih dalam desain interaksi sosial. Tujuannya biar semua orang ngerasa setara dan fokus ke niat baik di balik ngasih hadiah, bukan ke potensi perbandingan material. Tapi ada pemikiran lain juga sih mungkin. Apa aturan kayak gini nggak berisiko ngilangin sentuhan personal dari sebuah hadiah ya? Kadang kan bungkus kado yang unik juga bagian dari ekspresi pemberi. Itu pertimbangan yang valid juga sih. Mungkin ini semacam trade-off ya, yang mereka anggap sepadan. Ngorbanin sedikit ruang buat personalisasi bungkus demi tujuan kesetaraan, kejutan maksimal, dan fokus kebersamaan di konteks tukar kado massal ini. Ini contoh pilihan desain sosial yang menarik dalam sebuah komunitas. Nah, setelah tukar kado, suasana makin pecah nih dengan diadakannya lomba-lomba sama pembagian door prize. Catatannya ngegambarin suasana yang meriah, antusias, terus penuh tawa serta kekompakan. Kata kunci kekompakan ini muncul lagi dengan jelas di sini. Jelas banget ya arahnya. Kalau hari pertama fokus bangun fondasi yang solid lewat ritual, diskusi, sama keakraban yang lebih tenang, hari kedua ini kayaknya dirancang buat ngerayain kebersamaan itu. Dengan cara yang lebih ekspresif, penuh energi. Lomba sama door prize itu kan alat klasik ya buat mancing tawa, interaksi spontan, dan pastinya memperkuat rasa kekompakan lewat pengalaman emosional positif bareng. Ada pergeseran penekanan yang jelas antara hari pertama dan kedua. Oke, masuk siang hari di hari kedua, waktunya siap-siap pulang nih. Para peserta mulai pada berkemas. Tapi sebelum benar-benar ninggalin villa, ada satu lagi nih ritual kebersamaan yang dilakuin. Sholat zuhur berjamaah bareng-bareng. Menutup rangkaian acara dengan ibadah bersama lagi ya. Ini kayak ngasih tanda kurung spiritual gitu pada seluruh pengalaman mereka di Cisarua. Nguatin lagi benang merah spiritual yang konsisten dijalin dari awal sampai akhir acara. Penutup yang simbolis banget. Sekitar jam 1 siang, rombongan Anggrek Cakra Community akhirnya berangkat ninggalin Cisarua, balik ke Jakarta. Catatan nyebutin mereka pulang dengan penuh rasa syukur. Rasa syukur ini bisa jadi cerminan dari akumulasi pengalaman positif ya. Kebersamaan yang dirasain. Dan mungkin juga kepuasan karena tujuan acara mempererat persaudaraan itu terasa tercapai. Di bagian akhir catatan perjalanan ini ada semacam refleksi atau penegasan makna gitu. Disebutin secara eksplisit kalau seluruh rangkaian kegiatan ini tuh bentuk nyata kekompakan dan solidaritas keluarga besar ACC. Tujuannya pun ditegasin lagi, bukan cuma melepas penat, tapi tujuan utamanya yaitu mempererat tali persaudaraan antar anggota. Penegasan eksplisit di akhir ini penting banget loh. Ini nunjukin kalau ada intensionalitas, ada kesadaran penuh di balik perencanaan dan pelaksanaan acara ini. Ini bukan sekedar liburan yang kebetulan aja nyenengin, tapi sebuah investasi yang terencana dalam bangun dan ngerawat modal sosial komunitas. Mereka tahu apa yang mau mereka capai. Ada juga ucapan terima kasih buat seluruh peserta dan panitia pelaksana. Menariknya, disebutin juga nama ketua panitianya, Haji Muhammad Saleh bin Haji Sadiman, sama diketahui oleh Ketua Umum ACC, Haji Juanda bin Haji Aseni. Pencantuman nama-nama dalam struktur panitia dan pimpinan ini ngasih kita petunjuk tambahan nih. Ini konfirmasi kalau di balik suasana kekeluargaan dan keakraban yang mungkin terasa informal ya selama acara, ternyata ada struktur organisasi yang formal, yang bekerja, dan akuntabel. Ada perencanaan, koordinasi, dan tanggung jawab yang jelas. Ini nunjukin keseimbangan antara keakraban personal dan keteraturan organisasional. Sebagai penutup catatannya, tertulis harapan supaya kegiatan ini bawa berkah, makin memperkuat silaturahmi, dan jadi pengingat abadi kalau kebersamaan adalah kunci kekuatan buat komunitas Anggrek Cakra. Pesan yang kuat banget ya buat dibawa pulang anggota. Iya, pesan itu ngerangkum semuanya.
Catatan perjalanan ini secara efektif nunjukin gimana Anggrek Cakra Community pakai kombinasi yang diracik hati-hati ya, antara ritual keagamaan bareng, diskusi organisasi yang serius, momen santai kayak mancing, sampai permainan ceria kayak tukar kado dan lomba. Itu jadi formula mereka buat wujudin dan perkuat kekompakan, solidaritas, dan persaudaraan. Ini contoh nyata gimana sebuah komunitas secara aktif mendesain kebersamaan mereka. Jadi dari obrolan kita ini kelihatan jelas banget ya gimana perjalanan Anggrek Cakra Community ke Cisarua ini bukan sekedar acara jalan-jalan biasa aja. Ada sebuah rancangan yang cermat di baliknya, upaya sadar buat maduin berbagai elemen spiritual, sosial, organisasional, rekreasi demi satu tujuan utama, nguatin ikatan antar anggota. Mulai dari komitmen berangkat subuh itu, konsistensi sholat berjamaah, doa tahlil buat keluarga besar, aturan unik tukar kado pakai kertas coklat, sampai lomba-lomba yang bangun kekompakan lewat tawa. Sebuah studi kasus mikro yang menarik ya, tentang gimana kebersamaan itu bisa dikonstruksi secara aktif, bukan cuma terjadi gitu aja. Pertanyaan reflektifnya mungkin buat Anda yang lagi dengerin nih. Gimana pengalaman Anggrek Cakra Community ini bisa relevan? Pernah nggak Anda lihat atau rasain sendiri gimana sebuah kelompok mungkin di lingkungan Anda secara sengaja gitu ngerancang aktivitas buat bangun ikatan yang lebih kuat. Ikatan yang lebih dari sekedar pertemuan rutin biasa. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, berangkat dari kisah ACC ini, coba deh kita perluas pertanyaannya. Sejauh mana sih komunitas-komunitas di sekitar kita? Entah itu komunitas hobi, profesi, agama, atau bahkan lingkungan RT RW. Benar-benar secara aktif dan sadar ngerancang kegiatannya buat bangun kekeluargaan yang otentik. Ikatan yang lebih dalam dari sekedar dekat secara fisik atau punya jadwal ketemu yang sama. Apa elemen dari perjalanan Anggrek Cakra ini? Mungkin konsistensi ritualnya, perpaduan jenis aktivitas ini yang seimbang, penekanan kuat ke tujuan bersama, atau bahkan aturan kecil kayak kertas kado coklat itu. Yang bisa jadi inspirasi. Atau paling nggak, jadi bahan renungan buat cara kita bangun dan ngerawat komunitas kita sendiri. Wah, pertanyaan menarik tuh buat direnungkan. Terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.